Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel. Bab 1181 kembali ke Istana Bawah Tanah. Chen Xiang benar-benar ingin segera mengumpulkan teknik pembunuhan langit dan bumi, tetapi sekarang dia tidak tahu di mana beberapa bagian berada, dia hanya bisa membuat dirinya lebih kuat sekarang, dan ketika dia mengetahui keberadaan bagian lain nanti, bisa mengambilnya dengan cepat. Apakah kamu akan kembali ke gerbang penakluk naga sekarang? Duan Chong bertanya. Jika saya tidak kembali untuk saat ini, Jiang Longmen dapat berkembang dengan sangat baik bahkan tanpa saya. Saya tidak terlalu khawatir. Setelah Anda kembali, Anda hanya dapat memberitahu Penatua Li tentang pelarian saya dan memintanya untuk merumuskan rencana untuk diam-diam membantu benua Chenwu. Untuk rencananya, yang terbaik adalah dia menghubungi Dekan Akademi Penakluk Iblis. Saya pikir jika kuil api menyerang benua Chenwu, itu pasti akan menarik kekuatan dari wilayah iblis. Chen Xiang juga ingin pergi ke Istana Bawah Tanah untuk menghancurkannya sepenuhnya. Kuil api berencana untuk membangkitkan kembali Kaisar Es. Kaisar Es adalah orang yang sangat buruk, dan dia tidak boleh dibiarkan terlahir kembali di surga Kaisar baru. Aku tahu, aku akan menemukan lokasi alam kuno binatang suci sesegera mungkin, Duan Chong mengangguk. Dia sudah tahu di mana alam kuno binatang suci berada, tetapi krisis di kuil api belum terselesaikan. Dia khawatir Chen Xiang akan melakukannya pada saat ini, dia ingin menjelajah ke alam kuno binatang suci, dia merasa bahwa dia setidaknya bisa menunggu sampai serangan kuil api di benua Chenwu selesai sebelum dia bisa memberitahu Chen Xiang tentang binatang suci kuno dunia. Chen Xiang dan Duan Chong berpisah di kota Xuanbing, Duan Chong kembali ke gerbang Jianglong, sementara Chen Xiang pergi keluar kota untuk mencari Istana Bawah Tanah. Dia tahu sebelumnya bahwa Istana Bawah Tanah sangat penting, jadi meminta Long Shui untuk mengingat lokasi Istana Bawah Tanah akan memungkinkan dia menemukannya dengan cepat di masa depan. Begitu dia meninggalkan kota, dia dengan cepat menentukan arahnya dan berlari menuju Istana Bawah Tanah. Penguasa kuil api masih di kota Xuanbing, dan dia juga merupakan sosok paling kuat di kuil api. Chen Xiang merasa tidak akan ada terlalu banyak orang kuat yang menjaga Istana Bawah Tanah. Paling-paling, akan ada beberapa orang yang sangat kuat. Formasi yang kuat. Dia memperkirakan tidak banyak orang kuat di kuil api, dan sekarang mereka perlu berkeliling untuk merekrut orang untuk bergabung dengan aliansi, dan mereka juga perlu menempatkan beberapa orang di markas besar kuil api dan kota Xuanbing. Terakhir kali di Istana Bawah Tanah, Chen Xiang juga membunuh 2 orang yang lebih kuat. Jika dia bertemu orang kuat setingkat itu lagi kali ini, dia akan langsung menggunakan racun kuno. Dia membenci kuil api sekarang dan tidak akan pernah berhati lembut. 2 hari kemudian, Chen Xiang menggunakan tanah yang menyusut dan ruang antar jemput untuk bergegas di jalan. Pada saat ini, dia bisa melihat gunung di kejauhan, dan Istana Bawah Tanah dibangun di bawah gunung. Seperti yang dia duga, gunung itu diselimuti oleh formasi yang kuat. Setelah kecelakaan terakhir, kuil api memperkuat pertahanan formasi. Chen Xiang tidak tahu apakah dia bisa menyelinap kali ini seperti terakhir kali. Pintu masuk ke gua telah menghilang. Chen Xiang berubah menjadi Piao Sui dan menggunakan kekuatan sucinya untuk mengamati seluruh gunung raksasa. Pintu masuk ke gunung telah menghilang, tetapi Istana Bawah Tanah masih ada. Itu formasi yang sangat ketat. Jika disentuh oleh kekuatan suci, mungkin akan menimbulkan banyak suara. Adapun formasi kuat di dalamnya, aku tidak tahu. Aku tidak berani menggunakan kekuatan suciku untuk membongkar sekarang, kalau tidak, itu akan mengingatkan mereka, kata Long Shui. Chen Xiang mengamatinya dan menemukan bahwa formasi tersebut bahkan menghalangi angin dan salju, dan ruangannya sangat stabil dan sulit ditembus. Kali ini, kuil Dewa Api telah menghabiskan banyak uang. Akan ada orang yang berpatroli di luar sini secara teratur, dan aku bisa merasakan aura yang tersisa, kata Long Shui dengan penuh semangat. Chen Xiang segera mengerti dan berkata sambil tersenyum, selama saya menunggu patroli itu keluar, saya akan menemukan cara untuk bersembunyi dari mereka dan kemudian membiarkan mereka membawa saya masuk. Kekuatan magis yang sangat kuat seperti seni transformasi jarang diketahui sampai sekarang. Bahkan jika beberapa orang pernah mendengarnya, mereka tidak berpikir itu dapat digunakan oleh manusia.
Ini adalah kekuatan magis tingkat tinggi di klan naga kekaisaran, jadi Chen Xiang dapat menggunakan kekuatan magis ini untuk mengubah dirinya menjadi berbagai hal yang dapat memudahkan infiltrasinya. Chen Xiang hanya menunggu setengah jam ketika dia menemukan seseorang lewat. Itu adalah tim kecil, dengan 10 orang mengenakan jubah putih, pakaian putih, dan topi putih. Mereka semua adalah manusia abadi, dan energi atribut api di tubuh mereka adalah sangat kuat jujur dan jujur. Terlihat bahwa mereka semua adalah pemain bagus di kuil api. 10 orang ini dianggap sangat kuat di surga kaisar baru ini, mereka semua adalah eksistensi yang telah melampaui alam nirwana. Dengan kekuatan mereka, tidak sulit untuk menghancurkan kekuatan menengah hingga besar. Chen Xiang, yang berubah menjadi salju yang berterbangan, mengendalikan dirinya untuk menimpa salah satu orang, dan kemudian mengubah dirinya menjadi nyamuk kecil seputih salju, bersembunyi di kerutan pakaian orang itu, dan kemudian menunggu dengan sabar hingga orang-orang ini kembali setelahnya. Berpatroli istana bawah tanah. Orang-orang ini berpatroli di sekitar gunung, terutama untuk menemukan orang-orang yang mendekat ke sini sesegera mungkin. Umumnya, siapapun yang mereka temukan, selama mereka bukan dari kuil api, akan dibunuh oleh mereka. Inilah yang didengar Chen Xiang dari percakapan mereka. Tiba. Mereka berpatroli selama 3 hari berturut-turut sebelum berganti shift. Selama shift tersebut, ada 10 orang yang memiliki kekuatan setara dengan mereka. Pergeseran akhirnya berakhir, dan Chen Xiang sudah bisa merasakan orang-orang membawanya ke dalam formasi kuat itu, dan kemudian menggunakan formasi teleportasi rahasia di dalam untuk memindahkannya ke istana bawah tanah di bawah. Istana bawah tanah di bawah juga ditutupi oleh formasi yang sangat kuat, yang memperkuat ruang dan menyulitkan orang untuk melakukan perjalanan melalui ruang tersebut. Ini semua karena Chen Xiang menyelinap terakhir kali, yang membuat kuil api menggunakan gerakan murah hati ini. Tapi sekarang Chen Xiang telah menyelinap masuk, dan itu jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Kuil api ini memiliki sejarah yang panjang dan mengetahui bagaimana menyusun banyak formasi kuno yang kuat, yang semuanya memiliki kekuatan yang sangat aneh. Misalnya sekarang 10 orang yang baru kembali dari luar perlu masuk ke dalam suatu formasi, dan darah serta nafasnya dapat dibedakan melalui formasi tersebut, untuk mencegah seseorang berpura-pura menjadi orang-orang yang berpatroli dan menyelinap masuk. Setelah memasuki formasi, Chen Xiang tiba-tiba merasakan kekuatan magis menembus ke dalam tubuhnya, dan kemudian dia hanya melihat sinar cahaya yang kuat datang dari formasi, dan bahkan mulai bergetar. UPS, saya telah ditemukan. Chen Xiang tidak menyangka bahwa formasi ini akan memiliki kemampuan seperti itu. Dia awalnya berencana untuk melekatkan dirinya pada orang itu dan mengikutinya ke kedalaman, tetapi dia tidak menyangka kehadirannya akan dirasakan oleh formasi ini, dan juga membuat suara yang begitu besar. Kekuatan magis itu bisa masuk ke tubuh Chen Xiang, menyebabkan Chen Xiang, yang telah berubah menjadi nyamuk, mengeluarkan semburan cahaya putih. Pada saat ini, beberapa lelaki tua telah keluar dari formasi, dan mereka semua melihat yang memancarkan cahaya menyilaukan nyamuk. Bukan nyamuk biasa yang bisa membuat formasi ini bergerak seperti ini. Seorang lelaki tua tampak murung dan mengeluarkan sebuah menara kecil. Dia mengaktifkan menara kecil itu, menyebabkan menara kecil itu menghasilkan kekuatan hisap yang sangat kuat. Chen Xiang merasa tubuhnya terbang menuju menara kecil. Jika dia melanjutkan, dia mungkin akan disegel lagi. Dia sudah merasakan betapa menakutkannya menara kecil itu. Lawan! Semua orang melihat nyamuk kecil itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang kuat, dan kemudian seorang pria paruh baya dengan penampilan biasa-biasa saja muncul, memegang palu hitam di tangannya. Bab 1182 Palu Gila. Melihat pemandangan ajaib ini, semua orang terkejut. Mereka semua merasa luar biasa. Mereka tidak menyangka bahwa seekor nyamuk dapat memiliki tingkat budidaya yang begitu tinggi. Pada saat ini, semua orang mengira bahwa orang di depan mereka adalah monster yang bertransformasi dari seekor nyamuk. Mungkin dialah yang menyelinap terakhir kali. Tepat ketika semua orang terkejut, palu patah abu-abu di tangan Chen Xiang telah mengenai menara kecil yang menghasilkan hisapan besar. Tekanan yang kuat membuat lelaki tua yang memegang menara itu mengubah wajahnya. Sebelum dia tahu bahwa palu itu bukanlah benda biasa, sudah terlambat, palu dari pengrajin dewa telah dihancurkan dengan keras. Ledakan.
Terdengar suara gemuruh yang keras, dan cahaya keemasan menyembur keluar bersamaan dengan ledakan pecahan. Mereka yang lemah tubuhnya tertusuk oleh pecahan itu, dan tubuh mereka berlumuran darah dan daging. Chen Xiang dapat mencapai kekuatan seperti itu hanya dengan menggunakan kekuatan tubuh orang suci surgawi. Tentu saja, kekuatan yang dihasilkan oleh palu pengrajin ilahi itu sendiri juga sangat kuat. Orang tua yang memegang menara adalah yang terluka paling parah, dengan lubang darah besar di tubuh bagian atasnya. Palu Chen Xiang adalah yang paling dekat dengannya. Tubuh orang suci surgawi memutar palu pengrajin ilahi, memicu daya tembus yang sangat kuat. Lubang berdarah keluar dari tubuh lelaki tua itu. Hanya dengan satu pukulan, salah satu orang kuat di antara mereka terbunuh. Yang paling membuat mereka takut adalah mereka tidak merasakan fluktuasi kekuatan atribut apapun. Orang di depan mereka sepertinya menyerang mereka dengan kekerasan. Kekuatan kasarnya sangat kuat, orang-orang dari surga ini belum pernah mendengarnya. Ini pertama kalinya mereka melihatnya. Chen Xiang melirik orang-orang di sekitarnya. 10 manusia abadi yang bertanggung jawab untuk berpatroli memiliki sedikit banyak luka di tubuh mereka. Semuanya disebabkan oleh pecahan menara kecil tadi. Ada juga 3 lelaki tua yang juga manusia. Tingkat keabadian, tetapi mereka berada pada tahap pertengahan dan akhir keabadian manusia. Pada tahap awal patroli, kekuatan mereka jauh dari kekuatan orang-orang tua. Orang-orang di sini semuanya berasal dari kuil api, meskipun semua orang sedikit takut pada Chen Xiang. Mereka semua mengambil tindakan pada saat yang sama dan menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk menyerang Chen Xiang. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Chen Xiang mengayunkan palu pengrajin ilahi, mencapai kecepatan dan kekuatan tertinggi. Pedang yang mengenainya akan dihancurkan oleh kekuatan yang kuat terlepas dari apakah itu mengenai palu pengrajin ilahi. Senjata yang mereka anggap kuat, sekarang semuanya seolah-olah mereka terbuat dari lumpur, rentan terhadap satu pukulan, semuanya hancur berkeping-keping oleh pukulan palu Chen Xiang. Semua orang diguncang oleh palu Chen Xiang, dan Chen Xiang juga menghilang pada saat itu, muncul di belakang seorang lelaki tua seperti hantu, mengayunkan palu, dan memukul kepala lelaki tua itu dengan pukulan seperti kilat. Ledakan. Kekuatan yang kuat mengisi kembali udara dalam sekejap, dan terjadilah ledakan ketika palu mengenai kepala lelaki tua itu. Kekuatan yang besar dan dahsyat itu mengalir ke tubuh lelaki tua itu, dan langsung meledak menjadi genangan darah, yang membuat kulit kepala orang menjadi pucat. Gemetar. Sial, saat ini tidak ada seorang pun yang mau dipukul kepalanya oleh palu hitam itu. Pada dasarnya itu adalah palu hakim. Siapapun yang memukulnya akan mati. Saat ini, semua orang merasa sedikit menyesal. Jika mereka tidak menemukan nyamuk yang penuh kebencian, mungkin orang ini hanya menyelinap masuk dan mencuri sesuatu. Mereka hanya akan dimarahi beberapa kali, tetapi sekarang mereka menemukan monster nyamuk ini dan mengalami konflik. Mereka semua ketakutan dengan kekuatan setan nyamuk itu. Setelah Chen Xiang memukul seseorang sampai mati, dia melayang ke sisi orang lain dengan langkah aneh, dan dengan palu petir lainnya, dia menghancurkan seorang lelaki tua hingga berkeping-keping dengan kekuatan yang sangat kuat dan kejam. Bum bum bum. Saya ingat suara teredam di aula ini. Mereka yang berteriak panik dipukuli sampai mati satu persatu oleh Chen Xiang dengan palu pengrajin ilahi. Serangan Chen Xiang terlalu kuat dan sangat cepat, membuat orang sulit untuk melarikan diri. Yang tercepat akan menjadi target Chen Xiang. Segera, hanya ada satu orang tua yang tersisa di sini yang mengendalikan lonceng emas. Orang tua ini adalah yang terkuat di sini, dan dia juga orang yang sangat waspada sejak awal. Orang tua mati lainnya tidak lemah kekuatannya, tetapi Chen Xiang menggunakan kecepatan kilat untuk membunuh mereka semua terlebih dahulu sejak awal. Jika mereka lebih waspada dan bertahan bersama sejak awal, mungkin Chen Xiang tidak akan seburuk itu. Mudah untuk dilakukan. Mendapatkan. Siapa kamu? Ini bukan pertama kalinya kamu masuk. Orang tua itu sangat tenang sekarang, yang menunjukkan bahwa dia berbeda dari orang lain yang dipukuli sampai mati dengan palu. Kamu berasal dari kuil api, kan? Kamu menjarah di mana-mana di wilayah kuno Xuanhan. Kamu cukup beruntung untuk merampokku sekali. Aku membunuh orang-orangmu saat itu, dan kemudian aku melacak mereka sepanjang jalan. Jika kamu tidak melakukannya, jangan merampok jika saya mengambil alih, banyak hal tidak akan terjadi. Chen Xiang mengatakan yang sebenarnya. Dia dikepung oleh tim yang dikirim oleh kuil api hari itu, yang membuatnya sadar akan konspirasi kuil api.
Di sini, kuil api berpikir bahwa karena mereka tidak terkalahkan, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah kuno Xuanhan, tetapi mereka bertemu Chen Xiang. Karena kamu tahu bahwa kami berasal dari kuil api, kamu masih berani memprovokasi kami. Ini bukan langkah bijakmu. Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu bisa menyelinap masuk 2 kali. Kuil api kami memiliki lebih dari kekuatan ini. Orang tua itu mencibir. Dilihat dari ekspresinya, dia sama sekali tidak takut pada Chen Xiang. Itu hanyalah tahap awal dan pertengahan keabadian manusia. Jika kamu mengira aku sama dengannya, maka kamu salah. Cepat atau lambat kamu akan berada di tangan kami. Jika kamu ingin berlutut dan memohon ampun dan menjadi seorang budak kuil api kami, mungkin Anda bisa. Ada cara untuk bertahan hidup? Oh, tentu saja Chen Xiang tidak akan berpikir bahwa hanya ada begitu banyak orang di istana bawah tanah ini, tetapi dia tetap tidak takut. Selama karena tidak ada orang seperti Raja Abadi, dia bisa keluar kapan saja. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat, dan tubuhnya dipenuhi api. Lonceng emas yang dia kendalikan berkedip dengan keras, dan kemudian mengeluarkan suara, berdengung, yang keras. Suara bel itu begitu kuat hingga membuat gendang telinga Chen Xiang sakit. Itu sebenarnya mengacaukan kekuatan suci dalam pikirannya dan membuatnya pusing. Lonceng emas itu memancar dengan sinar cahaya dan bergetar terus-menerus, seolah-olah sedang memanggil sesuatu. Chen Xiang juga terkena gelombang-gelombang suara yang membuatnya sakit kepala. Tepat ketika dia hendak mengumpulkan kekuatan untuk melawan, penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian menjadi lebih intens, bunyi bel bergema di telinganya, dan suara itu seolah-olah menghancurkan tubuhnya. Ah, Chen Xiang meraung liar, mengetahui bahwa dia ditutupi oleh lonceng emas besar. Energi sebenarnya dalam dantian Chen Xiang tiba-tiba melonjak, dan energi sejati yang kaya dalam 35 pil surgawi melonjak, berkumpul, bertabrakan, meledak, dan bergabung dalam dantian, berubah menjadi kekuatan naga, dan kemudian semua bergegas menuju inti dari lengan Chen Xiang, tulang, otot, meridian, dan darah membuat seluruh lengannya membengkak. Kekuatan naga dan kekuatan fisik tubuh orang suci surgawi menyatu, dan kekuatannya tidak terbatas, ditambah dengan palu kuat dari pengrajin dewa, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Hancurkan belmu yang rusak. Chen Xiang meraung, memutar palu dan memukul bel emas yang menutupinya. Kekuatan yang meledak menyebabkan seluruh istana bawah tanah bergetar hebat, dan beberapa tempat telah runtuh. Ledakan. Didorong oleh kekuatan super, palu tersebut menghancurkan bel yang kuat dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian, pecahannya terbang ke segala arah dan menembus dinding batu yang tebal. Bab 1183 menyapu istana bawah tanah. Suara yang kuat menembus lapisan tebal, bergema di langit di atas wilayah kuno Xuanhan, dan istana bawah tanah diguncang oleh suara itu berulang kali. Kamu. Orang tua itu memiliki banyak senjata ajaib. Pada saat ini, dia mengeluarkan perisai hitam besar untuk memblokir pecahan yang meledak. Lonceng emasnya yang kuat dihancurkan, yang membuatnya merasa patah hati. Itu bagus senjata peri, benda langka di surga, tapi hancur berkeping-keping oleh palu hitam yang tidak mencolok itu. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, dan semua rasa sakit yang disebabkan oleh bel tadi hilang. Orang tua ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan, dia bukan orang tua biasa. Jika dia adalah manusia biasa, dia pasti sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Ada banyak orang yang bergegas. Meskipun kekuatan mereka tidak terlalu bagus, tidak ada masalah untuk menjeratmu untuk sementara waktu, Long Shui memperingatkan. Meskipun Chen Xiang memiliki tubuh surgawi yang kuat dan sangat kuat, dia yang hanya selamat dari 7 kesengsaraan nirwana dapat membunuh manusia abadi di tahap tengah. Namun, menghadapi mendiang manusia abadi dengan pengalaman tempur yang kaya, dia mungkin juga perlu melakukannya. Memerlukan waktu cukup lama untuk mengalahkannya. Mengetahui bahwa yang lain akan segera tiba, wajah lelaki tua itu menunjukkan senyuman. Selama dia bisa melibatkan Chen Xiang nanti, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Chen Xiang. Sekarang dia hanya perlu memblokir mereka untuk sementara. Jangan bangga. Chen Xiang tiba-tiba melambaikan tangannya. Orang tua itu terkejut dan buru-buru memblokir perisai hitam di depannya, tetapi tidak ada serangan sama sekali, tetapi ada aroma yang samar. Ketika Chen Xiang melambaikan tangannya sekarang,
Sepotong bubuk hitam ditaburkan, ini adalah bubuk bunga matahari setan darah hitam yang telah dia haluskan, dan itu adalah zat yang sangat beracun. Dia dimurnikan ketika dia disegel. Bubuk yang tumpah tadi sangat pekat dan halus. Hanya 10 bunga matahari ajaib berdarah hitam yang digunakan untuk yang satu itu, jadi menghirup sedikit saja setara dengan menghirup banyak racun. Racun yang dimurnikan lebih beracun dan menyebar lebih cepat. Lelaki tua itu tidak menyangka kalau lelaki di hadapannya itu begitu jahat dan memiliki racun yang begitu kuat, yang membuatnya tak mampu menahannya, meski ia hanya menghirup sedikit, ia merasakan racun itu menyebar dengan cepat di tubuhnya. Tercela. Orang tua itu mengumpat dengan marah. Ia merasakan darah di tubuhnya berubah drastis dan masih terus membesar. Kulitnya sudah sehitam tinta. Gejala keracunan bunga matahari iblis berdarah hitam adalah seperti ini, darahnya menjadi hitam dan mengembang secara gila-gilaan, membuat orang meledak. Itu adalah kuil iblis darah hitam. Setelah lelaki tua itu mengetahui jenis racun apa itu, dia buru-buru mengeluarkan pil hijau dan meminumnya. Namun, Chen Xiang sudah menguasai keterampilannya. Kekuatan naga dan kekuatan tubuh fisik bergabung menjadi satu, dan dia memukul dengan palu. Ledakan. Walaupun lelaki tua itu diracuni, dia masih bisa menggunakan kekuatan yang ada di tubuhnya. Dia buru-buru memblokirnya dengan perisai, namun hantaman yang kuat membuat seluruh tubuhnya mati rasa dan nyeri, menyebabkan racun di tubuhnya menyebar lebih cepat. Chen Xiang terus memukul dengan marah, lebih dari 10 palu dalam sekejap, dan setiap kali kekuatannya hampir sama, dan kadang-kadang bahkan lebih kuat. Setelah memukul ratusan palu berturut-turut, retakan muncul di perisai orang tua itu. Melihat ini, Chen Xiang menyerang dan memukul, cahaya palu bersinar, dan tekanannya kuat, ruang terguncang oleh kekuatan, menyebabkan riak. Ledakan. Dengan palu, perisai raksasa itu akhirnya hancur, dan pecahannya terbang seperti berkas cahaya. Orang tua itu sangat terkejut dengan palu itu hingga dia memuntahkan darah hitam. Dia sekarang diracuni dan tidak dapat menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkannya. Perisai, kalau tidak, dia tidak akan dihancurkan oleh Chen Xiang begitu cepat. HMPH, kamu ingin aku menjadi budakmu? Kamu bahkan tidak layak membawa sepatuku. Chen Xiang memukul dengan palu, memukul bahu kiri lelaki tua itu, dan kekuatan yang kuat merobek lengan yang diserbu oleh si darah hitam. Kuil api, izinkan aku memberitahumu, aku di sini untukmu hari ini. Aku di sini bukan untuk mencuri apapun, aku di sini untuk menghancurkan tempat ini. Aku sudah mengatakan bahwa kamu telah menyinggung orang yang salah. Akulah satu-satunya yang menghancurkan tempat ini. Awal balas dendam terhadap kuil api. Saat dia berbicara, Chen Xiang telah memukul beberapa palu. Orang tua itu diracuni. Meskipun dia memiliki pil detoksifikasi yang kuat, itu akan memakan waktu. Selama periode ini, dia dihantam oleh Chen Xiang lagi. Jika dia masih bisa bertahan meski diserang dengan kekerasan, dia dianggap bernasib beruntung. Bagaimanapun, bubuk kuil setan darah hitam bukanlah racun kuno. Jika tidak, Chen Xiang pasti sudah lama habis. Namun, dia sangat puas dengan efek bubuk kuil setan darah hitam. Lagi pula, tidak perlu khawatir menggunakan racun jenis ini, dan ini sangat beracun, dan itu hanya untuk saat ini. Orang tua dengan pil detoksifikasi tingkat tinggi dan kekuatan yang kuat dapat bertahan untuk waktu yang lama. Jika itu orang lain, dia akan berubah menjadi genangan darah hitam. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu menyinggung kuil api, kamu akan mati dengan baik. Penguasa terkuat dari kuil api kita adalah 10 kaisar langit di masa depan. Orang tua itu berkata dengan galak. Tidak peduli siapa dia, aku akan menghadapinya. Chen Xiang memukul kepala orang tua itu dengan palu, membunuhnya. Chen Xiang sudah lama mengetahui bahwa orang terkuat di kuil api adalah kaisar api. Tentu saja dia tidak takut. Dia bahkan berani membunuh putra kaisar naga yang masih hidup untuk membuat ramuan. Apalagi yang harus dia takuti? Apakah kamu sudah menemukan di mana gudangnya? Chen Xiang bertanya pada Long Shui. Ketemu, ada banyak orang yang bergegas di jalan itu, kata Long Shui. Di atas gudang itu adalah tempat Kaisar Es berada. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Chen Xiang memegang palu pengrajin ilahi. Palu ilahi ini awalnya digunakan untuk menempa senjata ilahi, tetapi sekarang digunakan oleh Chen Xiang untuk membunuh orang. Jika pengrajin ilahi mengetahuinya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana menurut Anda?
Memasuki lorong yang luas, Chen Xiang berlari dengan cepat, dan segera melihat sekelompok orang berlari di depannya. Sebelum orang-orang ini dapat bereaksi, mereka merasakan kekuatan yang kuat menghantam mereka. Kekuatan tersebut membawa dengan aura naga dan fisik yang sangat keras kekuatan, ketika mengenai, itu seperti naga raksasa yang menabraknya dengan putus asa. Ini hanya ayunan palu oleh Chen Xiang, dan itu memicu Qigong yang sangat kuat. Tidak masalah berurusan dengan antek-antek kecil yang selamat dari 7 atau 8 kesengsaraan nirwana di depan mereka. Rasanya seperti memanen jerami, Kiki itu ketika dia bergegas, dia menghancurkan sekelompok orang menjadi beberapa bagian. Jika saya bisa selamat dari 8 kesengsaraan nirwana, akan lebih mudah untuk menghadapi tahap akhir dari keabadian manusia. Chen Xiang berharap dia bisa segera menerobos, tetapi dia baru saja selamat dari 7 kesengsaraan nirwana, dan itu adalah tidak mudah, akan sulit baginya untuk mencapainya dalam waktu singkat. Berlari dengan liar di sepanjang jalan, selama seseorang menyerbu di depannya, dia akan menyerang dengan kekuatan yang kuat dan menyapu semua rintangan di depannya, kecuali mereka abadi, mereka semua akan terbunuh seketika. Ada banyak orang di kuil api di sini. Ini adalah kekuatan yang disembunyikan di sini oleh kuil api. Jika sekelompok orang seperti itu dipindahkan ketika menyerang benua Chenwu, ini akan menjadi kekuatan yang kuat yang dapat menyapu banyak sekte. Seperti yang diharapkan, tidak ada orang setingkat dewa abadi di sini. Kalau tidak, dia pasti sudah keluar sejak lama. Chen Xiang telah tiba di pintu gudang, dan kemudian dengan keras membuka pintu. Ketika dua lelaki tua itu keluar melihatnya, hanya 2 pukulan dan mereka semua terbunuh. Bab 1184 Pertempuran dengan Kaisar Es. Chen Xiang kagum dengan kecepatan Dewi Api mencari Xuan Bing. Ada cukup banyak di gudang ini, tetapi kualitasnya tidak terlalu tinggi. Tidak sebagus kumpulan yang dia curi sebelumnya, tapi ternyata masih kualitas sedang, sekitar lebih dari 2.000 yuan. Udara dingin yang dipancarkan oleh es hitam ini dikumpulkan dan dialirkan ke atas untuk membangkitkan Kaisar Es. Chen Xiang telah merasakan efek magis Xuan Bing ketika dia disegel. Melihat Xuan Bing yang berwarna-warni di depannya, dia sangat gembira dan buru-buru memasukkannya ke dalam senjata ajaib penyimpanannya. Apakah tidak ada seorang pun di kuil api? Setelah Chen Xiang dengan cepat mengumpulkan es hitam, tidak ada yang datang ke gudang. Bagian atas gudang adalah tempat Kaisar Es berada. Chen Xiang mengumpulkan kekuatannya yang kuat dan meninju bagian atasnya. Energi yang kuat berubah menjadi kepalan emas raksasa dengan lampu listrik dan menghantam lempengan batu di atasnya. Bum bum bum. Seluruh istana bawah tanah tiba-tiba berguncang hebat, batu-batu besar dan kecil berjatuhan, dan benda-benda di atasnya runtuh. Ayo lagi. Melihat lubangnya tidak cukup besar, Chen Xiang meledak dengan telapaknya yang mengguncang langit. Kali ini guncangannya lebih kuat dari sebelumnya, menyebabkan retakan di seluruh gudang besar. Sepertinya itu tidak cukup baik. Chen Xiang memukul beberapa telapak tangan yang menggetarkan surga, dan kekuatan telapak tangannya mengenai retakan, menyebabkan balok batu besar yang menghubungkan ruang batu di atas gudang hancur total. Boom, saat ini terdengar suara gemuruh, jatuh dari atas dan menghantam tanah dengan keras, menimbulkan semburan udara dingin yang membekukan, disertai kabut tebal, membuat gudang kumuh itu dipenuhi embun beku. Bahkan Chen Xiang terguncang kembali oleh kekuatan dingin yang kuat. Kekuatan dingin menembus ke dalam tubuhnya, membuatnya merasa sangat dingin dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Setelah kabut putih yang menyelimuti tempat itu menghilang, Chen Xiang melihat peti mati es besar di tengah gudang besar, yang sepertinya bisa memuat raksasa. Melihat peti mati es, jantung Chen Xiang berdetak kencang. Dia sudah menebak bahwa Kaisar Es ada di dalam peti mati es. Dia merasakan kekuatan dingin yang menakutkan sekarang, yang membuatnya merasa bahwa Kaisar Es masih hidup. Jika orang ini masih hidup, maka akan ada masalah. Chen Xiang mengeluarkan palu pengrajin ilahi, mengumpulkan keberaniannya, dan berjalan menuju peti es besar. Semakin dekat dia, semakin kuat kekuatan dinginnya. Kekuatan kekaisaran membuatnya merasa takut, tetapi dia masih melangkah maju selangkah demi selangkah. Sebelum dia datang ke sini, dia sudah memutuskan untuk membunuh Kaisar Es ini. Hilangkan sepenuhnya dan menghancurkan rencana kuil api, dan menerapkan langkah balas dendam pertamanya terhadap kuil api. Ketika Chen Xiang hanya berjarak sekitar 10 langkah dari peti mati es, tutup peti mati tiba-tiba bergerak, membuat suara klik
yang bergema di gudang besar yang sunyi. Keringat tiba-tiba muncul di dahi Chen Xiang, dan dia mengertakkan gigi dan mundur beberapa langkah. Terdengar ledakan keras, dan tutup peti mati tiba-tiba terbuka. Dipukul keras oleh seseorang. Setelah terpental, pecah menjadi bongkahan kristal es. Pada saat ini, udara dingin menjadi lebih intens, dan juga membawa aura dan aura seorang kaisar, niat membunuh yang kuat. Masalah. Merasakan momentum yang tiba-tiba ini, dia tahu itu adalah kaisar es yang keluar dari peti mati es. HMPH, ini kedua kalinya kamu ke sini. Terakhir kali aku tertidur dan tidak bisa menghentikanmu, tapi aku ingat nafasmu, sialan. Ini adalah suara lembut, dipenuhi amarah saat ini, kedengarannya menyeramkan. Semburan kabut putih melayang masuk, dan setelah menghilang, seorang pria tampan dengan kulit putih muncul, dengan kemarahan di wajahnya, ketika dia melihat orang itu dengan matanya, orang-orang merasakan hawa dingin yang tidak dapat dijelaskan, dan tubuhnya tidak dapat membantu. Tapi gemetar. Chen Xiang tiba-tiba merasakan kekuatan dingin yang kuat datang dari segala arah, udara dingin yang tidak terlihat, tapi itu sama menekannya dengan pedang. Chen Xiang dapat dengan jelas merasakan bahwa jika dia menyentuh udara dingin ini, dia pasti akan berdarah. Tidak ada keraguan bahwa orang di depannya adalah Kaisar Es, tetapi dia belum mati, tetapi sekarang dia bisa keluar dari peti mati. Chen Xiang buru-buru mengayunkan palu, menyerang udara dingin yang tak terlihat, melepaskan semburan tekanan kuat untuk membubarkan udara dingin. Kaisar Es melihat bahwa Chen Xiang telah menetralisir gerakannya hanya dalam beberapa klik, dan juga menemukan bahwa palu di tangan Chen Xiang sangat luar biasa, dan benar-benar dapat mengenai kekuatan dingin tak kasat mata yang dilepaskannya. Kamu adalah Kaisar Es. Chen Xiang menarik napas sedikit untuk menenangkan diri. Ini adalah Kaisar Es di depannya, tetapi dia tidak terlalu kuat. Chen Xiang menduga dia belum pulih sepenuhnya, tetapi dia masih memiliki kekuatan. Kamu kenal aku. Kaisar Es sangat terkejut. Mengetahui namanya, dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk memprovokasi dia. Dia tidak bisa melihat seberapa kuat Chen Xiang saat ini, kalau tidak, dia tidak akan takut olehnya. Dia sekarang. Di mata Kaisar Es, Chen Xiang adalah pria yang bisa dihancurkan sampai mati kapan saja. Chen Xiang tersenyum, merapikan rambutnya yang berserakan, dan berkata, sejujurnya, saya datang ke sini hanya untuk membuat Anda mati sepenuhnya. Terlalu melelahkan bagi Anda untuk hidup setengah mati seperti ini. Saya bisa mengakhirinya, menjalani kehidupan yang begitu sulit. Tangan Kaisar Es yang panjang dan seputih salju mengepal erat, pembuluh darah menyembul, dan otot-otot di wajahnya sedikit bergerak. Dia belum pernah melihat pria sombong seperti itu, dia adalah 9 kaisar. Salah satu dari 10 raja adalah salah satu yang paling kuat. Dia telah berperang melawan Kaisar Shitian. Satu-satunya orang yang berani mengucapkan kata-kata liar seperti itu kepadanya adalah Kaisar Tentian dan beberapa barang antik tua. Tapi siapa orang di depannya ini? Dia sebenarnya mengancam untuk membiarkannya mati sepenuhnya. Hal semacam ini tidak dapat dilakukan oleh orang tua 10 hari saat itu. Karena kamu tahu bahwa aku adalah Kaisar Es, kamu harus tahu mengapa aku ada di sini. 10 kaisar langit tidak dapat membunuhku sepenuhnya saat itu. Apakah kamu pikir kamu bisa? Kamu pikir kamu ini siapa? Bahkan jika 10 kaisar langit terlahir kembali, dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Kaisar Es mencibir. Kaisar Es masih sangat mengagumi Kaisar 10 langit ketika dia dan Kaisar Api bekerja sama. Mereka tidak dapat menjatuhkan Kaisar 10 langit, dan dia dipukuli setengah mati oleh Kaisar 10 langit. Chen Xiang yakin pria di depannya tidak memiliki banyak kekuatan. Meskipun dia adalah Kaisar Es, tidak ada gunanya tanpa kekuatan nyata. Momentum saja tidak ada gunanya, dan cara terbaik adalah memiliki tinju yang kuat. Oh, bisa atau tidaknya kamu bukanlah sesuatu yang kamu ucapkan dengan mulutmu. Chen Xiang mengambil palu, terbang dengan satu langkah, dan memberikan pukulan keras pada wajah tampan 10 kaisar langit. Kaisar Es sangat marah. Dia tidak menyangka pria ini begitu kejam dan memukul wajahnya. Dia sangat mencintai wajahnya seperti nyawanya. Siapa dia? Tapi Kaisar Es yang telah berperang melawan 10 kaisar langit memiliki pengalaman bertarung yang sangat kaya, dan dia sangat waspada, terutama ketika seseorang menyerang wajahnya, dia dapat memblokirnya secara instan.
Chen Xiang tentu saja tidak berpikir bahwa dia bisa menghancurkan alkimia indah Kaisar Es hanya dengan satu palu, jadi ketika dia memukul sesuatu dengan sangat keras, dia tidak terkejut sama sekali. Itu adalah sebuah tangan. Kaisar Es menutupi wajahnya dengan telapak tangannya, yang masih tertutup lapisan es. Palu Chen Xiang menghantam telapak tangan itu dengan keras, hanya menjatuhkan beberapa serutan es. Palu ilahi meleset, tetapi tangan Chen Xiang yang lain menampar perut Kaisar Es. Kekuatan tubuh suci dan kekuatan naga bergabung, dan kekuatannya sangat keras. Setelah menggunakan kekuatan telapak tangan yang mengejutkan, kekuatan gegar otak bahkan lebih luar biasa. Boom, segera setelah kekuatan telapak tangan keluar, terdengar suara yang menghancurkan bumi, yang mengejutkan Kaisar Es mundur lebih dari 10 langkah. Ketika Chen Xiang melihat ini, wajahnya menjadi sedikit serius. Telapak tangannya yang mengguncang langit langsung mengenai tubuh Kaisar Es. Kaisar Es tidak melawan sama sekali, tetapi hanya mundur beberapa langkah. Ini menunjukkan betapa kuatnya Kaisar Es. Tubuh fisiknya, dan mungkin juga tubuh Kaisar Surgawi, tubuh suci memiliki tingkat yang lebih tinggi darinya. Kekuatan naga dan kekuatan tubuh fisik. Ini sangat tidak seimbang. Kekuatan tubuh fisikmu sebenarnya lebih kuat dari kekuatan naga. Apa yang terjadi? Telapak tangan tadi memungkinkan Kaisar Es untuk melihat melalui kekuatan Chen Xiang. Hal semacam ini sama sekali tidak masuk akal, tidak peduli periode apa itu. Jika kamu pikir kamu memiliki kekuatan seperti itu, kamu bisa membunuhku, maka kamu sedikit terlalu sombong. Dengan kekuatanmu, apalagi membunuhku, kamu bahkan tidak bisa menyakitiku. Kamulah yang akan mati. Kaisar Es mengira dia telah melihat kekuatan Chen Xiang. Kaisar Es tiba-tiba berubah menjadi semburan kabut dan menyembur ke arah Chen Xiang, seperti seberkas cahaya. Kekuatan yang kuat sepertinya membuka lubang besar di tubuh Chen Xiang. Chen Xiang mengayunkan palu, dan ketika dia melihat kabut akan menghantamnya, dia menghancurkannya dengan palu dan menjatuhkan Kaisar Es. Kamu sedang mencari kematian. Chen Xiang melihat ke arah kabut yang jatuh dan mendengus dingin. Pada saat ini, dia penuh percaya diri karena Kaisar Es ini hanya setengah-setengah. Selesaikan orang ini dengan cepat atau segera pergi dari sini. Kamu telah berada di sini untuk sementara waktu. Jika Raja Abadi Kuil Api datang, kamu mungkin akan disegel lagi, Long Sui memperingatkan dengan segera. Bab 1185 Kematian Tak Terduga. Chen Xiang juga ingin bertarung dengan cepat. Tetapi Kaisar Es ini masih sangat kuat, butuh beberapa waktu untuk mengalahkannya, tetapi waktu tidak menunggu siapapun sekarang. Kemampuan Raja Es sangat dahsyat, ia bisa berubah menjadi wujud kabut, bahkan jika terkena pun ia tidak akan terluka, tak heran ia bisa hidup begitu lama. Dulu ketika saya merajalela di 9 langit dan 10 bumi, hampir semua orang yang menyinggung saya putus asa, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Anda juga menghadapi nasib yang sama hari ini. Kaisar Es tiba-tiba muncul di belakang Chen Xiang, dengan segenggam ekstra di tangannya. Pedang es menusuk ke arah Chen Xiang seperti kilat. Bayangan pedang menelan Chen Xiang dalam semburan, melepaskan ledakan kekuatan es dingin yang menusuk tulang yang hampir membuat Chen Xiang tidak bisa bergerak. Itu hanya kamu saat itu. Jika kamu sangat kuat sekarang, kamu tidak akan bertarung seperti ini denganku. Kamu pasti sudah membunuhku sejak lama, Chen Xiang berteriak dengan liar, dan gelombang suara yang dia keluarkan mengguncang pedangnya. Energinya, lalu dia mengayunkan pedang es yang menghantam Kaisar Es. Klik. Pedang es yang dipadatkan dengan kekuatan dingin dihancurkan oleh palu Chen Xiang dan berubah menjadi sepotong kristal es. Kata-kata Chen Xiang menyentuh titik sakit Kaisar Es. Ada generasi kaisar yang memandang rendah 9 langit dan 10 bumi, tetapi sekarang mereka terkunci dalam pertempuran sengit dengan siapapun. Dia berpikir bahwa ini semua disebabkan oleh Kaisar 10 langit yang membuatnya marah. Cepat, pikiranku yang berkeliaran di luar terasa ada seseorang yang mendekat ke sini, dan itu adalah sekelompok besar orang. Long Sui buru-buru berteriak, aku tidak bisa membunuh orang ini lagi, cepat pergi. Kaisar Es sepertinya menyadarinya juga. Bala bantuan semakin dekat, dan dia diam-diam bahagia di dalam hatinya. Jika dia terus melawan pria di depannya, dia merasa bahkan jika dia tidak mati, vitalitasnya akan rusak parah,
terutama palu yang kuat dan pisau pembunuh iblis naga azur yang dia temui sebelumnya, sama kuat dan tidak bisa dihancurkan. Pedang esnya dapat dihancurkan dengan satu palu, dan sepertinya mampu mengalahkan segalanya. Orang ini juga terbuat dari daging dan darah. Jika itu masalahnya, maka dia juga harus takut dengan racun. Chen Xiang berpikir dalam hati, dan kemudian diam-diam mengedarkan energi kematian busuk iblis yang tersimpan di tubuhnya. Jika dia melewatkan kali ini, akan sulit baginya untuk membunuh Kaisar Es di lain waktu. Jika Kaisar Es kembali ke kekuatan aslinya, niscaya akan membuat kuil api semakin kuat. Sudah ada Kaisar Api di dalam api kuil, dan masih banyak lagi, sedangkan Kaisar Es, mungkin lebih dari separuh Kaisar Surga akan menjadi milik mereka di masa depan. Bahkan sekarang, aku masih bisa membunuhmu. Bagaimanapun juga, kamu hanyalah orang yang lemah. Tubuh bagian bawah Kaisar Es berubah menjadi kabut dan melayang ke arah Chen Xiang. Telapak tangan seperti batu giok menyembur keluar dari udara dingin yang menggigit, mendorong hawa dingin yang kuat. Angin kencang menyelimuti Chen Xiang. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk bergerak melintasi ruang angkasa dan tiba di belakang Kaisar Es. Tetapi tentara Kaisar Es tidak menyadarinya karena Chen Xiang bergerak karena dia telah melepaskan ilusi. Namun, Kaisar Es tidak menyadarinya pada saat itu. Ketika dia menemukan bahwa itu hanyalah ilusi, seluruh tubuhnya terasa dingin, dan perasaan krisis yang tidak dia alami selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul di hatinya. Perasaan ini bahayanya jauh lebih buruk daripada apa yang dia hadapi saat itu, dan serangan 10 Kaisar Langit bahkan lebih buruk. Kaisar Es, yang penuh ketakutan di dalam hatinya, tiba-tiba berteriak dengan liar, tetapi saat ini Chen Xiang sudah menamparnya. Telapak tangan ini bukanlah hal yang sepele. Ia memadatkan sejumlah besar energi kematian iblis yang membusuk dan bubuk dewa yang mabuk, semuanya menembus ke dalam tubuh Kaisar Es. Kedua racun aneh itu bercampur menjadi satu, dan toksisitasnya bahkan lebih mengerikan. Setelah masuk tubuh Kaisar Es, tiba-tiba meledak keluar, langsung melumpuhkan kekuatan Kaisar Es. Racun macam apa ini? Kaisar Es merasa ngeri. Dia tidak tahu jenis racun apa itu, tetapi dia tahu bahwa racun ini jelas merupakan racun yang aneh. Kedua racun aneh itu bergabung menjadi satu, dan toksisitasnya berubah drastis, bahkan Bing Didu tidak mengetahui jenis racun apa itu. Racun yang mengirimu dalam perjalanan, teriak Chen Xiang dengan suara yang dalam. Kaisar Es benar-benar lemah. Kekuatannya belum pernah kembali ke puncaknya. Menghadapi kerusakan dari dua racun aneh ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat cahaya biru yang familiar. Chen Xiang mengeluarkannya. Pisau pembunuh iblis naga biru, pedang itu menyerang dengan cepat dan akurat, memotong kepala Kaisar Es. Namun Kaisar Es tidak langsung mati. Pada zaman kuno, di antara ratusan juta orang, tidak mudah bagi seseorang yang menonjol dan dinobatkan sebagai kaisar untuk mati. Bahkan jika dia sekarang diracuni oleh racun yang parah, tubuhnya yang kuat tidak dapat dirusak dalam waktu singkat. Pedang pembunuh iblis naga biru. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa memilikinya? Jangan berpikir kamu bisa membunuhku seperti ini. Saat itu, 10 Kaisar Langit memotongku menjadi 18 bagian, dan aku masih bisa bertahan sampai hari ini. Kaisar Es dia bertanya dengan suara dingin, tetapi dia masih memiliki rasa takut di hatinya, karena dia tidak menyangka bahwa Chen Xiang dapat mendorongnya ke situasi putus asa dengan begitu cepat. Pergilah ke neraka dan tanyakan pada orang-orang yang dibunuh olehku, selama kamu mengatakan kamu dibunuh oleh pisau pembunuh setan naga azur, mereka pasti akan memberitahumu siapa aku. Chen Xiang melambaikan tangannya dan membentangkan kekacauan abu-abu kehitaman ketika bubuk itu jatuh ke dua bagian tubuh Kaisar Es. Semburan asap hitam tiba-tiba muncul, merusak tubuh kuat Kaisar Es. Baru saja, Kaisar Es dituangkan ke dalam sejumlah besar energi kematian busuk iblis oleh Chen Xiang. Tubuhnya tidak segera dirusak oleh energi kematian busuk iblis, tetapi sekarang dengan cepat terkorosi oleh bubuk ini. Ah, itu. Bubuk dewa gerhana yang dicampur dengan sesuatu, bajingan, dasar orang terkutuk, nasibmu pasti akan lebih buruk daripada 10 Kaisar Langit. Ah. Kaisar Es meratap beberapa kali, tubuhnya secara bertahap meleleh. Bubuk gerhana dewa ini disempurnakan oleh Chen Xiang dengan mencampurkan sejumlah besar energi kematian iblis yang membusuk ke dalam bubuk gerhana dewa.
Butuh waktu lama baginya untuk menyempurnakannya sebelum dia bisa mendapatkan segenggam saja. Dia hanya menaburkan semuanya, tapi efeknya sangat bagus. Saat itu, bahkan Dewa Surgawi penekan iblis tidak dapat menghancurkan Dewa Iblis binatang racun, dan dibunuh oleh Chen Xiang menggunakan trik ini. Dalam hal ini, bahkan 10 kaisar langit mungkin tidak sebaik dia. Jangan terlalu mutlak dalam kata-katamu. Kamu baik-baik saja sekarang. Kamu telah kehilangan jiwamu dan kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Jika kamu yang disalahkan, para idiot dari kuil api itu adalah untuk disalahkan. Jika mereka tidak membantu Anda membangkitkan dan menyinggung saya pada saat yang sama, Anda mungkin melakukannya. Anda masih bisa hidup untuk waktu yang lama. Chen Xiang melihat cairan hitam ungu di tanah dan melepaskan semburan api untuk membakarnya hingga bersih. Penguasa kuil api telah tiba, tetapi ada banyak orang yang menunggu di luar. Orang-orang ini awalnya berencana untuk bergegas ke gudang, tetapi mereka mendapat pesan dari Kaisar Es, meminta mereka untuk menunggu di luar. Dan mengetahui bahwa Kaisar Es sendiri mengambil tindakan secara langsung, orang-orang ini secara alami sangat lega, tetapi mereka tidak tahu bahwa orang yang dihadapi Kaisar Es adalah Chen Xiang. Jika tidak, mereka tidak akan menunggu di luar dengan ekspresi santai. Penguasa kuil api datang. Begitu dia melangkah ke istana bawah tanah, dia merasakan ada yang tidak beres, dan kemudian wajahnya berubah menjadi abu-abu mematikan. Hanya dia yang bisa dengan jelas merasakan aura Kaisar Es menghilang. Kaisar Es yang abadi benar-benar mati. Fakta ini membuat tuan istana sulit menerimanya, dan dia hampir tidak bisa diam, karena dia tahu apa artinya ini. Anda harus tahu bahwa meskipun belum ada berita tentang 9 kaisar dan 10 raja selama bertahun-tahun, mereka masih hidup. Sangat sulit bagi 9 kaisar dan 10 raja ini untuk mati saat masih hidup. Tetapi sekarang Kaisar Es telah jatuh di sini, dan kematiannya tidak jelas. Tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal. Chen Xiang sudah menjauh dari istana bawah tanah. Sayang sekali dia tidak mengeluarkan pil surgawi Kaisar Es, tetapi bahkan jika dia mengeluarkannya, itu tidak ada gunanya. Saat dia menuangkan ki kematian iblis dan bubuk dewa mabuk, pil surgawi adalah prioritas pertama. Tempat beracun itu mungkin terkondensasi dengan racun, yang memudahkan bubuk gerhana dewa kemudian menimbulkan korosi pada tubuh Kaisar Es. Masalah kebangkitan Kaisar Es awalnya sangat rahasia. Kaisar Es telah dibangkitkan hampir sepanjang waktu, tetapi dia mati lagi. Kali ini dia benar-benar mati, tanpa tubuh utuh dan jiwanya tersebar. Ini adalah kematian yang tragis bagi generasi kaisar. Kaisar Es ini dibunuh oleh teman baiknya Kaisar Api. Jika Kaisar Api tidak ingin membangkitkan Kaisar Es sehingga mereka bisa memerintah 9 langit dan 10 bumi, dia mungkin tidak akan bertemu denganmu. Long Suihi berkata sambil tersenyum, orang tua dari kuil api hampir pingsan ketika dia mengetahui tentang Kaisar Es. Pertunjukan yang bagus belum datang. Siapa yang memintanya untuk menyegelku dan ingin yang abadi memerasku? Ini miliknya perbuatanmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkanku karena mati. Chen Xiang sedang terbang di wilayah kuno Xuanhan, dan suasana hatinya sedang sangat baik saat ini. Awalnya, Chen Xiang berencana untuk kembali ke kota Xuanbing, tetapi dia melihat sekelompok orang di jalan. Salah satu orang dalam kelompok ini adalah orang yang dia kenal. Dia adalah Bei Xian, yang menjual naga emas Xuanbing di klub Xuanbing. Orang ini mengetahui bahwa ada sungai bawah tanah yang kaya akan es hitam berkualitas tinggi. Jika tidak tiba-tiba disegel oleh kuil api, Chen Xiang dan orang ini akan pergi mencari sungai bawah tanah itu. Bab 1186 Sekte Api Suci. Chen Xiang menemukan sekelompok orang ini dari kejauhan, tetapi mereka tidak melihatnya. Melihat ada yang salah dengan ekspresi mereka, dia segera menyembunyikan diri. Bei Xian ini sepertinya telah diancam. Dilihat dari wajahnya, dia sepertinya berselisih dengan kelompok orang ini, kata Long Sui. Itu benar. Justru karena Chen Xiang menemukan ini maka dia segera menyembunyikannya. Di tengah es dan salju, Bei Xian berjalan di depan, sedangkan orang-orang di belakangnya memasang ekspresi galak di wajah mereka dan terlihat sangat tidak baik. Wajah Bei Xian tegang, dan ia diteriaki oleh orang-orang di belakangnya dari waktu ke waktu. Itu jelas sekali dia sedang dalam masalah saat ini. Bukan tanpa disengaja. Benar saja,
Salah satu orang dalam kelompok itu berteriak, "Beri Anda 10 hari lagi. Jika Anda tidak dapat memimpin kami menemukan sepotong es hitam berkualitas tinggi, kami akan memenggal kepala putra Anda." Orang ini harus menjual es hitam berkualitas tinggi semacam itu kemana-mana, itulah yang membuatnya mendapat masalah. Orang ini benar-benar menginginkan batu kristal seperti orang gila. Chen Xiang diam-diam berpikir dalam hatinya. Dia sekarang berpikir tentang bagaimana membantu Bei Xian ini. Dia dulu sekarang yakin Bei Xian ini dapat menemukan Xuanbing berkualitas tinggi itu. Pria yang baru saja mengancam Bei Xian tiba-tiba mengeluarkan tripod persegi. Setelah menggoyangkan tripod, dia mendengar teriakan dari dalam. "Jangan khawatir, aku pasti akan menuntunmu menemukan Xuanbing dalam 10 hari. Jangan menyiksa anakku lagi," kata Bei Xian segera, dengan amarah di wajahnya, menatap tripod persegi dengan kesakitan. Putra Bei Xian terperangkap di dalam kuali persegi. Melihat ini, Chen Xiang terbang dengan tergesa-gesa, dan kemudian menggunakan aparation untuk membawa kuali persegi itu. Pria yang memegang Fang Ding itu awalnya sangat angkuh, namun kini wajahnya berubah jelek. Fang Ding yang semula ada di tangannya menghilang. "Siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah wilayah leluhur es Taishuanku? Berlututlah dan bersujud beberapa kali, jika tidak, kamu bahkan tidak akan berpikir untuk pergi dari sini, dan kamu mengganggu tidurku." Orang tua teladan Chen Xiang, suara pria itu dipenuhi amarah yang kuat, dan dia juga melepaskan aura pembunuh yang mengerikan. "Taishuan Bingsu, siapa ini?" Kelompok orang itu belum pernah mendengarnya, tetapi mereka tahu bahwa lelaki tua ini sangat kuat. Dia tidak muncul, jadi dia membawa pergi Fang Ding tanpa ada yang menyadarinya. "Berlututlah dan bersujud atau kamu akan mati," teriak Chen Xiang dengan marah, meningkatkan aura pembunuhnya, membuat tanah es semakin dingin. Barang-barang diambil tanpa alasan, dan mereka harus berlutut dan bersujud. Kelompok orang ini datang ke sini dengan kekuatan yang baik. Bahkan jika lawannya sangat kuat, mereka tidak akan menyerah begitu saja. "Kamu tidak akan berlutut, kan?" Suara Chen Xiang sangat dingin, dan dia mencibir lagi dan lagi, "Maka kamu tidak akan pernah berlutut, hanya orang mati yang tidak perlu berlutut." Chen Xiang tiba-tiba muncul dari luar. Udara tipis, memegang palu pengrajin ilahi di tangannya, baru saja muncul. Sebelum semua orang dapat melihat wajahnya dengan jelas, mereka merasakan aura pembunuh yang kuat datang, dan Chen Xiang telah menyerbu ke arah mereka. Yang terkuat dari orang-orang ini hanya bisa bertahan 8 kesengsaraan nirwana. Bahkan manusia abadi Chen Xiang dapat dengan mudah membunuhnya, apalagi seseorang pada level ini. Palu surgawi Chen Xiang terayun ke samping dan menyapu ke arah beberapa orang di depan. Sebelum orang-orang itu pulih, palu surgawi yang dingin telah mengenai kepala mereka. Dalam sekejap mata, tubuh bagian atas orang yang terkena palu itu hancur oleh gelombang udara yang dikeluarkan oleh palu tersebut. "Saya meminta Anda untuk berlutut, tetapi jika Anda tidak berlutut, Anda tidak akan memiliki kesempatan itu sekarang." Sementara Chen Xiang berbicara, beberapa orang lagi hancur berkeping-keping oleh palu ilahi dan mati di tempat. Kematian mereka sangat menyedihkan sehingga sangat mengganggu untuk ditonton. Kulit kepala mati rasa. "Jangan bunuh kami. Kami adalah murid dari Sekte Api Suci. Kuil Api memiliki hubungan dekat dengan Sekte Api Suci kami. Jika Anda menyinggung kami," sebelum pria itu menyelesaikan kata-katanya, Chen Xiang memukul kepalanya dengan keras. Kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh lembut itu, menghancurkannya berkeping-keping dan mengubahnya menjadi kabut berdarah yang tersebar di angin. "Saya paling membenci kuil api, dari kelihatannya, saya pasti akan pergi ke Sekte Api Suci ketika saya punya waktu." Chen Xiang mengayunkan palu surgawi dan secara brutal membunuh orang-orang yang baru saja memamerkan kekuatan mereka. Es seputih salju diwarnai merah, tetapi segera tertutup es dan salju. Chen Xiang mengeluarkan Fang Ding dan melepaskan orang yang dipenjara di dalam, yang merupakan seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun. Bei Xian tampak tercengang. Dia tidak takut mati, tetapi dia khawatir tentang putranya. Dia melihat bahwa Chen Xiang tidak memiliki niat membunuh terhadapnya dan dia melepaskan putranya. Dia menghela nafas lega. Dia segera melihat apa yang terjadi di depannya. Orang tua itu membantunya. Hal ini membuat Bei Xian sangat tersentuh hingga dia hampir berlutut untuk mengucapkan terima kasih. "Putramu tidak terlalu kuat, tolong bawa dia keluar dari sini secepatnya."
kata Chen Xiang dengan tenang, tampak seperti seorang master. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan saya. Chen Xiang melambaikan tangannya dan kemudian bertanya, saya ingin menanyakan sesuatu. Pernahkah Anda mendengar tentang Chen Xiang? Jantung Bei Xian berdetak kencang dan dia mengangguk dengan tergesa-gesa, tentu saja saya punya. Bagaimana kabarnya sekarang? Dia adalah teman baik saya. Saya baru tahu bahwa dia terjebak di sebuah kota di wilayah kuno Xuanhan. Namun, setelah saya memasuki kedalaman wilayah kuno Xuanhan, saya tertunda untuk sementara waktu. Kami tahu apakah dia hidup atau mati. Chen Xiang mengatakan ini, sehingga ketika dia mencari Bei Xian di masa depan, Bei Xian akan bekerja sama dengannya dengan lebih antusias dan membawanya untuk menemukan es misterius itu. Ya, dia sudah terjebak selama hampir 10 tahun. Dia belum mati, tapi dia mungkin akan terjebak di masa depan. Ada master kuil api yang ditempatkan di kota itu. Konon master kuil itu adalah seorang tokoh teratas di dunia peri. Orang kuat, senior, jika Anda benar-benar ingin menyelamatkannya, saya harap Anda dapat mengambil pendekatan jangka panjang. Chen Xiang mengangguk, lalu melayang pergi, berlari menuju kota Xuanbing, dan menghilang dalam sekejap. Kecepatan itu membuat Bei Xian diam-diam mendecakkan lidahnya. Tripod persegi itu sangat kuat dan dapat digunakan untuk menjebak orang. Formasi di dalamnya sangat kuno, semua teknik pemurnian telah hilang, dan bahan-bahannya sangat istimewa. Bahkan di surga, mungkin sulit ditemukan. Sukata Mei Yao. Tampaknya sekte api suci cukup kuat, ada hal seperti itu, tapi itu milikku sekarang. Chen Xiang terkekeh dan berkata, saya bisa menggunakan benda ini untuk menangkap orang di masa depan. Benda ini khusus digunakan untuk menjebak orang. Ada paku di keempat dinding dalamnya. Kalau kuali diguncang, orang di dalamnya akan mudah ditusuk, kata Su Mei Yao sambil tersenyum. Fang Ding hanya sebesar batu bata, tapi bisa bertambah besar. Chen Xiang menghapus kesadaran ilahi pada tripod persegi berkaki 4, dan kemudian menumpahkan darah untuk mengidentifikasi pemiliknya. Dia sekarang dapat mengontrol tripod agar ukurannya bertambah dengan bebas. Dia datang ke kota Xuanbing dan melihat dari dekat formasi penyegelan. Itu masih berjalan dengan sejumlah besar kristal, dan penguasa kuil api belum kembali. Dia mungkin sedang mencari petunjuk di istana bawah tanah, mencoba untuk menemukannya, orang yang membunuh Raja Es. Chen Xiang menyelidiki masalah tentang sekte api suci di kota Xuanbing. Seperti yang diharapkan, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan kuil api, dan kekuatan keseluruhannya sangat kuat. Itu adalah sekte pemurnian senjata. Saat menyerang benua Chenwu, saya selalu ingin merebut tambang surga senjata ilahi, dan terlebih lagi ingin menjatuhkan surga senjata ilahi, karena surga senjata ilahi juga merupakan sekte pemurnian senjata yang sangat kuat. Ada rumor bahwa kepala sekolah sekte api suci telah menemui penguasa kuil api beberapa kali, meminta penguasa kuil api untuk memimpin orang-orang membunuh benua Chenwu, karena hanya penguasa kuil api yang dapat menerimanya dengan mudah. Benua Chenwu, jika tidak, meskipun berbagai kekuatan mereka bergabung, bahkan jika mereka merebut benua Chenwu, mereka akan menderita kerugian besar. Tidak ada pergerakan di kuil api selama 9 tahun terakhir, tetapi Chen Xiang tahu bahwa kuil api memiliki tenggat waktu 10 tahun, selama dia disegel selama 10 tahun dan macan putih tidak datang untuk menyelamatkannya, kuil api akan mengambil tindakan terhadap benua Chenwu. Sekarang Chen Xiang telah keluar, dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Benua Chenwu adalah akarnya dan dia keluar dari sana. Dia tidak boleh membiarkannya menjadi medan perang. Sekte Api Suci, terima kasih telah memberiku sesuatu untuk dilakukan sekarang. Chen Xiang telah mengetahui di mana sekte api suci berada. Dia berencana untuk menghancurkan sekte api suci sementara vitalitas kuil api sangat melemah. Sebelum kuil api menyerang benua Chenwu, dia harus melemahkan kekuatan kuil api sesegera mungkin. Sekte api suci adalah murid kuil api nomor 1. Sekarang Chen Xiang mengetahuinya, dia pasti tidak akan membiarkannya sekte api suci dikalahkan dalam setahun, kemudian, dia mengikuti kuil api untuk menyerang benua Chenwu. Kekuatan pemurnian senjata seharusnya memiliki banyak barang bagus. Chen Xiang melihat tripod persegi di tangannya, dia merasa pasti ada banyak barang antik seperti itu di sekte api suci. Bab 1187 mempersiapkan pemurnian. Chen Xiang disegel selama 9 tahun, tetapi 9 tahun ini adalah waktu kebangkitan sekte api suci.
Saat ini, sekte api suci sudah dikenal banyak orang. Untuk mendapatkan lebih banyak batu kristal, api suci sekte juga membangun kota besar yang khusus digunakan untuk menjual senjata dan senjata ajaib yang disempurnakan oleh sekte api suci miliknya. Kota Shengyan sangat panas karena kota ini sangat dekat dengan Gunung Shengyan, dan gerbang Shengyan dibangun di atas Gunung Shengyan itu. Dikatakan bahwa Gunung Shengyan adalah gunung berapi ajaib, dan gerbang Shengyan telah mengendalikan gunung berapi ini. Apinya dapat diekstraksi dari gunung berapi ini untuk menyempurnakan senjata. Selain itu, terdapat banyak biji langka jauh di dalam gunung berapi, namun sulit bagi orang yang tidak memiliki kekuatan tertentu untuk menyelinap ke kedalaman gunung berapi. Gunung Shengyan merupakan gunung suci yang dirindukan oleh banyak biksu yang berlatih api, karena gunung ini dapat melepaskan energi atribut api yang sangat kaya, yang sangat membantu bagi mereka yang berlatih api, maka saat ini kebanyakan orang di kota Shengyan sedang berlatih api meskipun di sini sangat panas, orang-orang ini tidak dapat merasakannya. Ada banyak toko yang menjual senjata dan senjata ajaib di sini. Saat Chen Xiang berjalan di jalan, banyak orang memanggilnya dari kejauhan, karena orang-orang di toko tersebut tahu bahwa dia baru saja memasuki kota. Meskipun Chen Xiang adalah seorang alkemis, dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang pemurnian senjata. Liu Menger dan Dongfang Xingyue sama-sama ahli dalam pemurnian senjata. Dia pernah menghabiskan waktu bersama kedua wanita ini dan mempelajari beberapa hal esoterik dengan mereka. Pola dan formasi roh, dan ketika dia bebas, dia akan mengeluarkan kitab suci yang mencatat banyak formasi kuat dan membacanya. Dia sangat menyesal karena senjata ilahi 4 gajah kekurangan satu hal. Meskipun senjata ilahi Suzaku bersama Liu Menger, dia memiliki hubungan dengan Liu Menger. Dia tidak bisa mendapatkannya kembali, jadi dia hanya bisa berlatih ulang. Membuatnya satu. Senjata ilahi Suzaku yang baru telah diperoleh, dan cetak biru serta materialnya telah tersedia, tetapi ada pengrajin yang hilang yang dapat menyempurnakan senjata ajaib tersebut. Pada saat ini, palu pengrajin ilahi bersamanya lagi, dan dia merasa jika dia ingin menyempurnakan senjata ilahi Suzaku baru di masa depan, dia hanya bisa mengandalkan dia, Liu Menger, dan Dongfang Xingyue. Ketika Chen Xiang memasuki kota, dia melihat sebuah bangunan yang sangat megah di tengah kota. Tanpa bertanya, dia tahu bahwa itu adalah toko Shengyan Men. Dia kini telah sampai di depan pintu toko yang didekorasi dengan mewah. Tepat ketika dia hendak memasuki toko, dia mendengar tangisan yang menyakitkan. Banyak orang di luar toko segera melihat ke pintu toko, dan melihat beberapa pria paruh baya yang mengenakan kostum Shengyan Men menggendong seorang pria dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Ketika pemuda itu berjalan ke pintu, dia mengusirnya dan membiarkannya menuruni tangga. Ini adalah akibat datang ke toko Shengyan kami untuk menimbulkan masalah. Anda menggunakan senjata rusak dan menyalahkan sekte Shengyan kami atas tingkat pemurnian senjata. Ini adalah urusan Anda sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kami. Lain kali, Anda akan melakukannya dihukum. Digantung di gerbang kota Shengyan selama 3 hari 3 malam. Setelah pria besar itu selesai berbicara, dia melemparkan pisau patah dan melemparkannya ke samping pemuda yang tergeletak di tanah sambil melolong. Melihat ini, semua orang tetap tinggal diam dan hanya menggelengkan kepala. Sambil menghela nafas pelan, mereka semua menjalankan urusannya masing-masing, memandang mereka seolah-olah tidak terkejut. Pemuda ini membeli pisau dari toko Shengyan, namun patah. Pemuda tersebut merasa ditipu, maka ia datang untuk meminta penjelasan, kemudian dipukuli dan diusir. Sekilas Chen Xiang mengerti, dan dia kebetulan datang ke sekte api suci untuk menimbulkan masalah. Jadi dia tidak takut membuat musuh dengan sekte api suci, jadi dia berjalan ke sisi pemuda itu dan benar-benar mengambil kehidupan. Mengembalikan pil, masukkan ke dalam mulut pemuda itu. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Orang-orang besar di depan pintu toko Shengyan juga mengerutkan kening. Seseorang berani menyelamatkan orang yang telah dipukuli oleh Shengyan Men di depan mereka. Ini jelas tidak diperbolehkan di wajah Shengyan Men. Yan Men. Pemuda itu pulih dengan cepat. Kekuatannya tidak terlalu kuat, dan pil pengembalian kehidupan memiliki efek yang besar padanya. Setelah dia pulih, dia memelototi orang-orang besar di toko Shengyan, tetapi dia telah dipukuli sekali sebelumnya. Sekarang dia tidak terlalu impulsif dan buru-buru berterima kasih kepada Chen Xiang. Saudaraku, siapa namamu?
Aku berhutang padamu pil pengembalian kehidupan. Aku pasti akan mengembalikannya kepadamu bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku. Pemuda itu bertanya. Pil pengembalian kehidupan sangat berharga baginya, dan Chen Xiang memberinya makanan yang setara dengan menyelamatkan nyawanya. Jika tidak, berdasarkan luka-lukanya, jika memakan waktu lebih lama, dia tidak akan berguna. Itu hanya pil yang mengembalikan kehidupan, jangan diingat-ingat. Chen Xiang tertawa keras. Jika dia tidak melihatnya dengan santai meminum pil yang mengembalikan kehidupan, orang-orang besar dari sekte Shengyan itu akan datang ke sana. Menemukan masalah. Saudaraku, apakah kamu ingin masuk untuk membeli sesuatu? Jangan pergi. Barang-barang yang mereka jual kepada kita semua, sampah. Pemuda itu melihat orang-orang besar itu menatapnya dengan tajam, dan akhirnya memungutnya. Keberanian, ingatkan Chen Xiang. Kamu bajingan kecil, apakah kamu mencari kematian? Ini setara dengan menghancurkan tanda Saint Flame Gate kami. Seorang pria besar berkata dengan marah dan hendak melangkah maju, tetapi Chen Xiang memelototinya dengan ganas dan melepaskan gelombang energi. Kekuatan membuat pria besar itu tiba-tiba berkeringat dingin, dan dia mundur beberapa langkah, kakinya menjadi lemah. Semua orang melihat bahwa seseorang dengan kekuatan yang baik akan menantang sekte Shengyan, dan mereka menyaksikan dengan penuh minat. Chen Xiang mengambil pisau patah di tanah dan menjentikannya dengan jari-jarinya, dia hanya mendengar suara, ding, dan bilah yang tampaknya tebal itu benar-benar patah dan berubah menjadi pecahan besi. Tentu saja, ini sampah. Adikku, aku benar-benar membeli ini di gerbang Shengyan, tanya Chen Xiang. Dengan lembut ia mematahkan sepotong baja yang kelihatannya kokoh, dan mau tak mau ia meragukannya, bertahun-tahun beberapa orang sering bertanya ke sini, namun pada akhirnya semuanya dibuang. Benar, mereka mengambil 1/2 juta spar dari saya, dan saya menggunakannya untuk melihat Cula Badak. Saat saya menjadi lebih kuat, pisaunya patah. Saya mendatangi mereka untuk berdebat, tetapi mereka tidak mengatakannya, apa saja. Pukul saja aku dalam kelompok. Pemuda itu tahu bahwa, kakak laki-laki, di depannya sangat kuat, jadi dia sepertinya mengambil sedotan penyelamat dan menceritakan keluhannya. Chen Xiang mencibir dan berkata, sampah ini sebenarnya mengumpulkan 1/2 juta batu kristal. Jika Anda pergi ke kerajaan surgawi senjata ilahi, sampah semacam ini tidak akan pernah diizinkan untuk dijual, karena sama saja dengan mencari kekayaan dan membunuh orang. Sekte api suci terus mengatakan ini dibandingkan dengan sekte senjata ilahi, ternyata hanya hal semacam ini, sungguh konyol. Mengatakan kata-kata seperti itu di depan pintu orang lain jelas akan merusak situasi. Orang-orang besar dari sekte Shengyan juga merupakan tipe orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan mereka tidak berani menghadapi orang lain. Chen Xiang mengambil tindakan saat mereka hendak memasuki toko untuk meminta bantuan. Chen Xiang buru-buru menghentikan mereka, kamu baru saja melakukan sesuatu pada adik kecil ini. Dia mengatakan yang sebenarnya. Barang-barangmu memang tidak terlalu bagus. Dia hanya datang untuk meminta penjelasan. Kamu hampir memukulinya sampai mati. Kamu itu saja saya ingin melakukannya sekarang. Orang-orang besar itu mungkin terbiasa sombong, dan hati mereka penuh amarah. Mereka memelototi Chen Xiang, dan salah satu dari mereka berteriak keras, lalu apa yang kamu inginkan? Gigi ganti gigi, tentu saja. Saat Chen Xiang berbicara, dia berubah menjadi embusan angin dan terbang. Tidak ada yang melihat bagaimana dia mengambil tindakan, tetapi orang-orang besar itu sudah diledakkan ke dalam toko, tergeletak di tanah dan melolong. Anda masih bisa terlihat jelas bekas-bekas patah tulang di badan. Kamu harus memperhatikan pemiliknya saat memukuli seekor anjing. Kamu membuat keributan di depan toko Shengyan kami. Kamu tidak menganggap kami serius. Seorang pria paruh-baya berpakaian hitam keluar dari toko dengan kedinginan. Ekspresi wajahnya kilatan kemarahan. Chen Xiang mencibir dan berkata, kalian sekte Shengyan menipu bahkan anak-anak dan berspesialisasi dalam menjual beberapa barang inferior kepada orang lain. Ini setara dengan meminta orang lain mati. Kekuatan seperti milikmu bahkan tidak sebaik anjing di mataku, setidaknya anjing hanya dia bisa menggigit orang, dia tidak bisa berbohong kepada mereka, dan dia tidak bisa membunuh orang. Apakah Anda di sini khusus untuk menimbulkan masalah? Suara paruhbaya itu menjadi lebih dingin. Tidak, awalnya saya ingin membeli senjata yang berguna,
Tetapi saya tidak menyangka melihat Anda menindas yang lemah di depan pintu Anda. Saya tidak tahan. Chen Xiang mengeluarkan pisaunya dan berkata kepada pria paruhbaya itu, ini dimurnikan oleh sekte api suci Anda, kan? Sampah jenis ini bisa dijual seharga 500.000 kristal. Ya, ini dari sekte api suci kami. Dengan 500.000 kristal, Anda hanya dapat membeli ini di toko kami. Tanam sesuatu. Pria paruhbaya itu mencibir, lihat retakan ini, kamu seharusnya mematahkannya dengan kekuatan besar sekarang. Tentu saja senjata setingkat ini tidak dapat menahan kekuatanmu. Jika itu aku dapat dengan mudah mematahkannya. 500.000 batu kristal adalah hal seperti itu. Oh, menurutku kamu sengaja menipuku. Aku akan menggunakan 300.000 kristal untuk membeli bahan pemurnian senjata darimu, lalu aku akan menyempurnakan pisaunya. Aku jamin kamu tidak bisa mematahkannya dengan mudah. Meskipun aku bukan seorang ahli dalam pemurnian senjata, tapi saya juga pernah mencoba-coba aspek ini. Chen Xiang memang bukan ahli, tapi dia sangat yakin akan hal ini. Bab 1188 pertama kalinya. Orang yang bisa menjaga toko Shengyan ini tidak boleh terlalu lemah. Pria paruhbaya ini adalah orang yang selamat dari 8 kesengsaraan nirwana. Dia dianggap sangat kuat di dunia ini. Dia menggunakan 300.000 kristal. Untuk orang dengan level ini, senjata yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi benar-benar inferior, dan wajar jika senjata itu mudah patah. Mengucapkan kata-kata seperti itu di depan pintu toko Shengyan membuat banyak orang mengira Chen Xiang berbicara dengan arogan, sehingga pria paruhbaya di toko Shengyan tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata seperti itu. Jangan bicara tentang 300.000 kristal. Bahkan jika Anda menggunakan 300 juta kristal untuk membeli bahan, Anda bahkan tidak dapat memikirkan untuk menyempurnakan senjata yang tidak dapat saya hancurkan dengan mudah. Chen Xiang berkata, tentu saja Anda dapat menyempurnakannya. Senjata yang aku punya. Itu bisa dipatahkan, tapi aku berjanji kamu tidak bisa mengacaukannya dengan mudah. Jika kamu memberiku 300 juta kristal untuk disempurnakan, aku khawatir aku tidak akan bisa membuat apapun. Karena saya tidak terlalu mahir dalam memurnikan senjata. Saya hanya mengatakan ini agar semua orang tahu bagaimana toko Shengyan Anda menipu orang. Barang tidak berguna semacam ini bisa dijual seharga 500.000 kristal. Jika itu saya tidak akan pernah menjual barang semacam ini. Sampah akan merugikan orang. Pria paruhbaya itu tertawa lagi dan berkata, karena kamu tidak mahir dalam pemurnian senjata, sungguh konyol bagi dan untuk membuat kesombongan seperti itu. Saya akan mengatakannya lagi, di Shengyan kami toko, 500.000 kristal senjata sih sama seperti ini, dan jauh lebih baik daripada yang ada di toko lain. Jika senjata yang kamu buat dengan 300.000 batu kristal benar-benar dapat aku hancurkan, aku akan memberikan seluruhnya toko Shengyan. Berikan padamu. Chen Xiang sangat gembira, tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, beri aku tokonya, menurutku kamu belum bisa membuat keputusan seperti itu. Bukankah itu hanya sebuah toko? Ayah saya adalah kepala sekte Shengyan. Guru, apakah menurut Anda dapat membuat keputusan seperti itu? Ada begitu banyak orang di sini yang menonton. Saya tidak akan pernah menarik kembali kata-kata saya. Tetapi jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda harus berlutut di depan toko saya selama 3 hari 3 malam, setiap saat. Anda harus terus bersujud dan mengakui kesalahan Anda kepada kami. Ketika pemuda itu melihat hal-hal berkembang seperti ini, mau tak mau dia merasa sedikit khawatir dia takut menyakiti Chen Xiang. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, tidak masalah, saya akan memilih bahan pemurnian senjata senilai 300.000 kristal di toko Anda. Saya harap toko Anda tidak terlalu gelap, jika tidak maka akan sangat sulit. Pria paruhbaya itu mencibir, Anda seperti yang diharapkan, Anda adalah orang awam, tetapi Anda berpikir bahwa pemurnian senjata terlalu sederhana. Bahan untuk pemurnian senjata murah, tetapi ahli pemurnian senjata tidak tersedia begitu saja. Chen Xiang bertanya, jadi, menurut Anda yang mana? Lebih sulit, pemurnian senjata atau pemurnian ramuan? Beberapa. Pria itu menjawab, tentu saja itu alkimia, tetapi bahkan jika seorang alkemis ingin menyempurnakan senjata, akan membutuhkan waktu untuk membiasakannya. Kebetulan saya begitu seorang alkemis. Chen Xiang selesai mengatakan ini.
Lalu melangkah ke toko, dan ekspresi pria paruhbaya itu sedikit berubah. Jika itu orang lain, pria paruhbaya ini mungkin tidak perlu terlalu khawatir. Tetapi seorang alkemis harus memiliki dasar-dasar dalam memurnikan senjata. Dia juga tahu bahwa banyak alkemis yang mencapai prestasi besar setelah menjadi penyuling senjata. Bahkan ada yang menjadi alkemis. Perangkat apapun bisa digunakan. Bahan untuk memurnikan senjata memang layak untuk namanya, apalagi saat memurnikan senjata spiritual tingkat rendah. Bahannya banyak, dan tidak langka sama sekali. Pedang pemuda tadi adalah senjata spiritual 3 tahap, dan standar senjata spiritual 3 tahap ini didasarkan pada formasi pada senjata dan senjata sihir. Umumnya, senjata spiritual 3 tahap memiliki 3 formasi biasa di dalamnya, dan bahan pemurniannya semuanya ini jenis yang sangat umum. Dari segi biaya, pisau yang dibeli anak itu seharusnya hanya berisi 50.000 batu kristal. Bahan yang digunakan sangat buruk. Bentukan dan pola spiritual yang terukir di atasnya kurang akurat. Dibuat oleh seorang pemula. Benda semacam ini sebenarnya dijual seharga 500.000 kristal. Dikatakan sebagai senjata spiritual tingkat ketiga, tetapi hanya syarat dan standarnya yang terpenuhi, tetapi standar kualitasnya jauh tertinggal. Paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai senjata biasa. Chen Xiang sambil melihat materi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang dikatakannya membuat orang-orang di belakangnya sedikit terharu, terutama para penyuling senjata di sini, karena yang ingin melihat masalah seperti ini biasanya haruslah orang-orang yang kaya pengalaman dalam penyempurnaan senjata. Mereka yang mengikuti untuk melihat kegembiraan melihat bahwa orang-orang dari Sekte Api Suci tidak membantah, dan diam-diam teringat di dalam hati bahwa saat ini mereka memiliki kesan yang sangat buruk terhadap Sekte Api Suci, terutama mereka yang sering datang ke sini. Ada banyak orang yang datang untuk membuat masalah di masa lalu. Pemuda itu beruntung. Dia mengambil sampah itu untuk melawan monster, dan akhirnya kembali untuk meminta penjelasan. Mungkin banyak orang yang membeli senjata ajaib dari Sekte Shengyan dibunuh oleh orang-orang itu. Hal-hal buruk bisa membunuh. Memikirkan hal ini, banyak orang yang bergidik. Jika mereka sangat mempercayai Sekte Api Suci dan berpikir mereka telah membeli barang bagus dari sini, jika mereka tidak dapat diandalkan selama pertempuran, itu pasti akan membunuh orang. Semua orang tahu bahwa senjata dan senjata ajaib di surga senjata ilahi berkualitas tinggi, dan harganya tidak terlalu buruk. Namun, tidak mudah untuk pergi ke surga senjata ilahi. Orang biasa harus membayar biaya jika ingin untuk berteleportasi ke sana, biaya untuk transfer dalam jumlah besar. 100 kg baja hitam dan 100.000 kristal. Saya ingin 300 kg. Chen Xiang berencana menggunakan baja hitam, bahan yang paling umum, untuk memperbaikinya. Harganya relatif murah dan dia bisa mendapatkan banyak. Bisakah kita menggunakan baja hitam saja? Bisakah ini dilakukan? Seorang lelaki tua berkata dengan suara rendah. Ciri-ciri baja hitam adalah kuat dan tidak mudah pecah. Tambahkan hal lain agar baja hitam lebih mudah ditempa. Saya hanya ingin baja hitam, beri saya 300 kg. Chen Xiang melihat pria yang menjual baja hitam dengan linglung dan berteriak lagi. Semua orang tidak tahu apa yang direncanakan Chen Xiang. 300.000 kristal dapat membeli 300 kg baja hitam, dan dia tidak dapat membeli apapun. Selain itu, memurnikan pisau tidak akan menghabiskan 300 kg baja hitam. 1 kilogram sudah cukup, yaitu lebih dari 10.000 batu kristal. 300 kg baja hitam dapat disuling menjadi lebih dari 30 senjata. Semua orang curiga bahwa Chen Xiang berencana menggunakan baja hitam untuk melatih keterampilannya. Putra dari kepala sekolah Sekte Shengyan bernama Yang Xuangquan. Sebagai putra kepala sekolah, dapat dikatakan bahwa ia masih muda dan dekat dengan ayahnya dalam hal kekuatan. Selain itu, ia mungkin tidak dapat mengambil alih Sekte Shengyan di masa depan dan akan dipromosikan. Hihi juga memiliki level yang sangat tinggi dalam menyempurnakan senjata. Tapi sekarang dia tidak tahu apa rencana Chen Xiang. Seharusnya ada tempat di sini bagiku untuk memperbaiki senjataku, tanya Chen Xiang. Tentu saja ada, tapi kami perlu menontonnya secara langsung agar Anda tidak berbuat curang, kata Yang Xuangquan. Ya, begitulah seharusnya. Bawa aku ke sana secepatnya. Yang Xuangquan mengedipkan mata pada seorang lelaki tua.
Setelah melihat lelaki tua itu mengangguk, dia membawa Chen Xiang ke gerbang, dan ada beberapa orang menonton kesenangan di belakangnya. Mereka mengikuti, tetapi orang-orang ini berstatus relatif tinggi, dan merupakan pemilik beberapa toko terdekat. Ini adalah persetujuan diam-diam Yang Xuangquan atas kedatangan mereka, untuk mengawasi Chen Xiang. Anak laki-laki itu telah mengikuti Chen Xiang. Dia masih muda dan diam adalah cara terbaik baginya untuk menghadapi situasi seperti ini. Dalam situasi ini, dia tidak dapat menyela sama sekali, dan dia juga khawatir Chen Xiang akan diperkosa oleh Sheng Yan karena masalah ini. Dia tidak khawatir tentang balas dendam, tapi dia tidak bisa membiarkan orang lain mengambil risiko untuknya. Mereka sampai di sebuah ruang tempat yang besar. Terdapat meja tempat yang besar di sini. Terlihat bahwa tempat ini digunakan oleh beberapa penyuling senjata untuk bekerja sama dalam menyempurnakan senjata sihir besar. Chen Xiang tidak memiliki tungku, yang membuat banyak pemurni senjata tertawa dengan ejekan di wajah mereka. Tanpa tungku, baja hitam tidak dapat dilebur, dan jika tidak dapat dilebur, maka tidak dapat ditempa. Namun, Chen Xiang sangat tenang, dia sudah memikirkan masalah ini. Di sini ada meja tempa, dia mencoba meja tempa ini, spesifikasinya sangat standar dan mampu menahan suhu tinggi dan benturan yang kuat. Dia meletakkan 300 kg baja hitam dalam potongan-potongan di platform Duan Dao yang besar, lalu menarik napas dalam-dalam dan melepaskan semburan api yang kuat dari telapak tangannya untuk memanggang baja hitam di platform Duan Dao. Saya bahkan tidak berencana menggunakan tungku dan membakarnya seperti ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membakarnya? Jika ada tungku, nyala api dapat ditingkatkan melalui pembentukan di dalam tungku untuk membuat nyala api lebih kuat dan peleburan. Kecepatan bisa lebih cepat. Tepat ketika semua orang mengejek dalam hati mereka, baja hitam seputih salju berubah menjadi merah. Black Steel terkenal keras, sulit ditempa dan dicium. 100 kg Black Steel saja sudah cukup berat, apalagi 300 kg, namun belum lama ini Chen Xiang membakarnya menjadi merah dengan api seperti ini. Pemurni senjata yang awalnya menyindir di samping tidak bisa lagi tertawa saat ini, karena mereka melihat api Chen Xiang sangat kuat. Orang dengan api seperti itu jelas bukan orang biasa. Bahkan jika mereka memiliki jiwa api, itu akan menjadi sulit bagi mereka untuk melakukan ini. Dalam satu langkah, di mata para alkemis itu, Chen Xiang adalah monster yang menakutkan dan menakutkan. Bab 1189 orang yang tak mampu kalah. Chen Xiang telah mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah seorang alkemis, tetapi semua orang tidak menganggapnya serius. Berpikir bahwa dia hanyalah seorang alkemis yang buruk, tetapi sekarang mereka melihat apinya yang kuat, dan berdasarkan kekuatannya yang tak terduga, biarkan orang mengira dia adalah seorang alkemis. Jenis makhluk abadi tua yang telah hidup entah berapa tahun. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang memurnikan senjata, tetapi pengetahuan teoritisnya tentang pemurnian senjata sangat tinggi. Dia telah memperoleh buku pemurnian senjata sebelumnya, dan kemudian dia mendapatkan buku ilahi. Selain itu, dia memiliki hubungan dengan Liu Meng. Sebelumnya, Dongfang Xingyue telah bersamanya, jadi hal tingkat rendah seperti ini tidak sulit baginya sama sekali. Adegan selanjutnya membuat orang tercengang. Chen Xiang berteriak keras, mengulurkan telapak tangannya yang berdaging, dan meremas semua pecahan baja hitam panas menjadi satu. Suhu baja hitam membara itu sangat tinggi, bahkan jika mereka berada agak jauh dari Chen Xiang, mereka masih bisa merasakan suhu yang menakutkan, tetapi sekarang seseorang benar-benar menyentuh benda seperti itu dengan sepasang tangan. Hal yang paling sulit dipercaya adalah pecahan baja hitam membara ini seperti adonan. Chen Xiang meremasnya bersama-sama dalam beberapa detik dan berubah menjadi bola besar. Bagi dia yang telah mengolah tubuh fisiknya menjadi tubuh suci surgawi, ini bukan sama sekali bukan masalah. Ini tidak sulit, secara harafiah seperti menguleni adonan. Setelah meremas semua baja hitam menjadi bola, Chen Xiang mengeluarkan palu hitam. Itu terlihat sangat biasa, tetapi pernah digunakan oleh pengrajin ahli. Tuan pengrajin, saya akhirnya layak mendapatkan palu Anda, dan saya akhirnya bisa menggunakannya untuk memperbaiki senjata, pikir Chen Xiang dalam hati. Dia menggunakan palu ini sebagai senjata sebelumnya, dan banyak orang yang kepalanya dipenggal oleh palu ini. Dia merasa sedikit kasihan dengan palu ajaib ini, yang khusus digunakan untuk memurnikan senjata. Palu pengrajin ilahi sungguh luar biasa, dan Chen Xiang butuh waktu lama untuk mengangkatnya dan mengayunkannya sesuka hati. Dang dang dang,
Chen Xiang meraih potongan baja gelap dengan tangannya, membaliknya, dan memukulnya secara berirama, menempanya menjadi bentuk strip hanya dalam beberapa pukulan. Sederhana saja seperti memukul kepala, pikir Chen Xiang dalam hati. Setiap pukulan dari Chen Xiang setara dengan detak jantung para pembuat senjata di dekatnya, karena Suangang sebenarnya menjadi sangat rapuh di tangan Shen Xiang, dan berubah bentuk dalam hitungan detik. Wajah Yang Xuangquan berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Dia sudah mengerti untuk apa Chen Xiang menginginkan 300 kg baja hitam. Benar saja, seperti yang dipikirkan Yang Xuangquan, Chen Xiang menempa seluruh bagian baja hitam hingga ukurannya hampir sama, lalu melipatnya, memanaskannya dengan api, dan mulai memukulinya setelah warnanya merah. Potongan baja hitam yang semula berukuran besar berangsur-angsur menjadi lebih kecil setelah berulang kali dilipat dan ditempa olehnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa sisa baja hitam memiliki kualitas yang sangat tinggi, dan kotoran di dalamnya juga telah dihilangkan. Masih ada beberapa lipatan tersisa. Sebelum melipat dan menempa, cukup ukir pola formasinya. Chen Xiang menemukan bahwa menyempurnakan senjata dasar semacam ini tidak sesulit menyempurnakannya. Paling-paling, ini lebih melelahkan. Ini relatif mudah untuk memulainya, dan bahannya banyak. Semudah yang dia bayangkan, tapi dia juga tahu kalau ini hanya level dasar.